Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan menyaksikan hasil dari video kami yang berjudul Sesak dalam Asap Riau di Tengah Kemarau Panjang. Selamat menyaksikan. Saya Devi Semurangkir dengan NIM 324311074. Maka nama saya Alia Sakina Sembiring dengan NIM 3242410. Perkenalkan, nama saya Nisa Auliana Sution dengan NIM 321111039. Perkenalkan, nama saya Dimartus Perlahan dengan NIM 324331110. Perkenalkan, nama saya Mercy Lamir Selita Perlahan dengan NIM 32431111066. Maka nama saya Irfan dengan NIM 3243110. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan perbatasan Desa Merbau, Kecamatan Bunut, dengan Desa Pangkalan Terap, Kecamatan Teluk Meranti, di Kabupaten Pelalawan, Riau. Upaya pemadaman terkendala sulitnya akses jalan menuju pusat kebakaran. Namun petugas terus berjibaku melakukan pemadaman di lokasi yang masih bisa dilalui. Selain pemadaman darat, tim Satgas juga dibantu satu heli waterbombing. Kebakaran hutan dan lahan kahutlah kembali menjadi persoalan serius di Provinsi Riau, khususnya saat memasuki musim kemarau. Titik kebakaran terkini terjadi di kawasan perbatasan Desa Marpaung, Kecamatan Bunut, dan Desa Pangkalan Terap, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Wilayah yang terbakar merupakan lahan gembut yang sangat rentan terhadap kebakaran karena sifatnya yang mudah mengering dan menyimpan karbon dalam jumlah besar. Lahan gembut yang terbakar menghasilkan asap pekat yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan fishbone. Yang pertama itu ada kepala ikan, yang dimana di kepala ikan ini terdapat masalah utama yang akan kita bahas, yaitu pembakaran hutan di Riau di tengah kemarau. Selanjutnya ada tulang pertama, bagian atas kiri, terdapat faktor ekonomi, yang dimana tekanan ekonomi masyarakat, kepentingan perusahaan, dan kurangnya alternatif mata pencarian. Selanjutnya ada tulang kedua, bagian bawah kiri, faktor sosial budaya. Ada peran masyarakat yang belum maksimal, kurang edukasi soal dampak kebakaran, dan kebiasaan buka lahan dengan cara dibakar. Selanjutnya ada tulang ketiga, bagian tengah atas, ada teknologi dan pengawasan, yang dimana masalahnya kayak alat pemantau yang terbatas, sistem sensor belum merata, dan deteksi kebakaran belum optimal. Selanjutnya ada tulang keempat, bagian tengah bawah, yang dimana kebijakan dan penegakan hukum seperti aturan belum efektif, koordinasi antar lembaga lemah, dan hukuman buat pelaku belum tegas. Selanjutnya ada tulang kelima, bagian atas kanan, ada faktor lingkungan seperti musim kemarau, kondisi angin, dan topografi wilayah yang mempercepat penyebaran api. Dan yang terakhir ada tulang keenam, bagian bawah kanan, faktor manusia, contohnya pembakaran untuk buka HTI, kelalaian seperti buang rokok sembarangan, dan pembukaan lahan pakai api. Penyelesaian suatu permasalahan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional, sejatinya tidak dapat dipandang dari suatu sudut pandang saja. Di era globalisasi yang serba terhubung seperti saat ini, persoalan yang timbul tidak hanya menyangkut individu atau wilayah tertentu, tetapi bisa berdampak luas hingga melintasi berbagai negara. Oleh karena itu, penyelesaian masalah harus dilakukan secara komprehensif dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum dalam masyarakat, dalam menjamin terciptanya keadilan, perlindungan masyarakat, serta kelangsungan fungsi negara. Dalam konteks ini, hukum nasional dan hukum internasional memiliki peran penting yang saling melengkapi sebagai instrumen penyelesaian masalah secara adil, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hukum internasional berfungsi sebagai landasan dalam menangani permasalahan yang melibatkan lebih dari satu negara atau memiliki dimensi global, seperti pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan lintas negara, konflik bersenjata, hingga isu lingkungan lintas batas. Contohnya dapat ditemukan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, khususnya pasal 2 ayat 4 yang menegaskan bahwa setiap negara dilarang menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap kedaulatan atau integritas wilayah negara. Selain itu, Konvensi
Jenewa mengatur perlindungan terhadap korban perang, dan Statuta Roma menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC, yaitu lembaga yang berwenang mengadili kejahatan internasional serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Dalam praktiknya, hukum internasional mengedepankan prinsip kerjasama antar negara, serta penegakan hukum global yang bersifat universal atau netral. Di sisi lain, hukum nasional berperan sebagai instrumen yang mengatur dan menyelesaikan permasalahan di dalam suatu negara. Hukum ini berlaku bagi seluruh warga negara dan pihak-pihak yang berada di bawah yurisdiksi hukum suatu negara. Dalam konteks Indonesia, misalnya permasalahan lingkungan hidup seperti kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang disebabkan oleh pembukaan lahan secara ilegal ditangani berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal 69 ayat 1 huruf H undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Adapun sanksi pidana atas pelanggaran ini diatur dalam pasal 108, yakni ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional memberikan dasar yang kuat dalam upaya preventif dan respektif terhadap penyelenggaraan yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, hukum nasional dan hukum internasional harus dijalankan secara sinergis dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi, baik di dalam negeri maupun dalam tataran global. Negara wajib menegakkan hukum internasional secara tegas, sekaligus berperan aktif dalam menjunjung tinggi hukum internasional untuk memastikan perlindungan hukum tidak hanya sebatas wilayah negara, tetapi juga dalam semangat kemanusiaan universal. Hukum tidak boleh sekedar menjadi dokumen tertulis, melainkan harus menjadi alat keadilan yang nyata demi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas dunia internasional. Di sisi lain, hukum nasional berperan sebagai instrumen yang mengatur dan menyelesaikan permasalahan di dalam suatu negara. Hukum ini berlaku bagi seluruh warga negara dan pihak-pihak yang berada di bawah yurisdiksi hukum suatu negara. Dalam konteks Indonesia, misalnya permasalahan lingkungan hidup seperti kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang disebabkan oleh pembukaan lahan secara ilegal ditangani berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal 69 ayat 1 huruf H undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Adapun sanksi pidana atas pelanggaran ini diatur dalam pasal 108, yakni ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional memberikan dasar yang kuat dalam upaya preventif dan respektif terhadap penyelenggaraan yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, hukum nasional dan hukum internasional harus dijalankan secara sinergis dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi, baik di dalam negeri maupun dalam tataran global. Negara wajib menegakkan hukum internasional secara tegas, sekaligus berperan aktif dalam menjunjung tinggi hukum internasional untuk memastikan perlindungan hukum tidak hanya sebatas wilayah negara, tetapi juga dalam semangat kemanusiaan universal. Hukum tidak boleh sekedar menjadi dokumen tertulis, melainkan harus menjadi alat keadilan yang nyata demi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas dunia internasional. Seperti yang kita ketahui, kebakaran hutan dan lahan di Riau bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan yang sangat mendalam. Ketika hutan terbakar, bukan hanya pohon dan satwa liar yang menjadi korban, tetapi juga manusia. Warga yang tinggal di area kebakaran harus menghirup asap beracun setiap hari. Anak-anak, orang tua, dan mereka yang memiliki penyakit pernapasan menjadi kelompok yang paling rentan. Ini adalah pelanggaran terhadap hak atas kesehatan dan hak untuk hidup dengan layak. Tidak hanya itu, kebakaran hutan seringkali menyebabkan hilangnya sumber mata pencarian masyarakat, adat, dan petani kecil. Mereka kehilangan tanah, hasil pertanian, dan tempat tinggal yang seharusnya dilindungi oleh hak atas tanah dan kehidupan yang layak. Dalam banyak kasus, mereka bahkan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut tanah mereka sendiri.
Dengan adanya kebakaran ini sangat berdampak pada HAM. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat. Kebakaran hutan dan lahan menghasilkan asap pekat yang mencemari udara dan merusak ekosistem. Ini melanggar hak masyarakat atas lingkungan yang hidup, bersih dan sehat bagaimana diatur dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945 dan berbagai instrumen HAM internasional seperti Deklarasi Universitas HAM atau UDHR. Yang kedua, dampak terhadap hak atas kesehatan. Asap dari katulah menyebabkan penyakit pernapasan, iritasi mata, dan masalah kesehatan serius lainnya, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Yang ketiga, gangguan terhadap hak pendidikan dan pekerjaan. Sekolah sering diliburkan akibat kabut asap sehingga mengganggu hak anak atas pendidikan. Selain itu, mata pencarian petani dan masyarakat adat yang terganggu pada hutan juga terganggu, melanggar hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Yang keempat, pengabaian terhadap hak masyarakat adat. Masyarakat adat di Riau yang hidup di sekitar hutan sering kehilangan wilayah adanya karena kebakaran yang terkait dengan ekspansi perusahaan. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak atas tanah, budaya, dan berkelanjutan hidup masyarakat adat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melihat kebakaran hutan di Riau bukan hanya sebagai krisis lingkungan, tetapi juga sebagai krisis kemanusiaan. Kita semua punya tanggung jawab, baik sebagai warga pelajar, pemerintah, maupun perusahaan untuk menjaga hutan dan melindungi hak asasi manusia. Dalam dunia yang semakin terhubung, polusi tidak mengenal paspor. Asap dari lahan terbakar dari satu negara bisa menyelimuti tetangganya dalam waktu singkat. Itulah sebabnya isu kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla menjadi perhatian internasional. ASEAN sebagai organisasi kawasan sudah sejak lama menyadari bahaya ini. Pada tahun 2002 mereka menandatangani ASEAN Agreement on Transboundary Gas Pollution. Perjanjian ini bukan sekedar formalitas melainkan bentuk komitmen bersama untuk mencegah, menanggulangi dan mengurangi dampak kabut asap lintas batas. Meskipun Indonesia menjadi bagian dari kesepakatan ini, penegakan di lapangan kerap kali menghadapi tantangan, mulai dari lemahnya pengawasan hingga kepentingan ekonomi. Video dokumentasi yang ditampilkan memperlihatkan tidak hanya sulitnya akses pemadaman di lokasi terdampak, tetapi juga bahaya kabut asap bagi kesehatan dan kelangsungan ekosistem. Fenomena kebakaran ini tidak dapat lagi dipandang sebagai bencana alam semata, melainkan sebagai akibat dari kelalaian kolektif baik dari sisi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara tegas menempatkan tanggung jawab pengendalian kebakaran pada ketiga unsur tersebut. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya jauh dari ideal. Melalui video ini, kami menegaskan pentingnya sinergi yang kuat antara regulasi, penegakan hukum, serta kesadaran ekologis masyarakat. Restorasi lahan gambut harus diprioritaskan, disertai pengawasan ketat terhadap pembukaan lahan oleh korporasi. Karhutla yang terus berulang adalah sinyal peringatan keras dari alam, bahwa ketidakseimbangan dan keserakahan akan berujung pada kehancuran. Sebagai generasi muda dan calon pendidik PKN, kami mengajak seluruh pihak untuk menjadikan bencana ini sebagai pelajaran penting bahwa menjaga lingkungan bukan sekedar pilihan moral, melainkan kewajiban konstitusional dan tanggung jawab antar generasi. Sudah saatnya kita berhenti menunggu alam berteriak lebih keras untuk didengar. Terima kasih.